يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur dan berbahagialah kita semua. Pagi ini Allah anugerahkan pada kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan petunjuk, Allah bimbing kita beramal saleh, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sungguh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkan, man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga Allah. Dua waktu yang dingin itu yang dimaksudkan adalah hadirin, waktu subuh dan waktu asar. Karena subuh waktu dingin di ujung malam, sedang asar waktu dingin di ujung siang. Kemudian hadirinnya dimuliakan Allah. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, mengajarkan satu doa untuk kita semua agar kita berlindung kepada Allah, agar kita terhindar dari 4 perkara yang sungguh itu akan menyengsarakan kita. Hadirin, dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdoa atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, min da'watin la yusma, wa min nafsin la tasba, wa min ilmin la yanfa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini 4 perkara yang berlindung pada Allah darinya. Yang pertama, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, hati yang tidak bisa tunduk, yakni tunduk terhadap syariat Allah, tunduk untuk menjalankan perintahnya, tunduk untuk meninggalkan larangannya, tunduk untuk mengikuti syariatnya dan ajaran nabinya. Hadirinnya dimuliakan Allah, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid. Allah ingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah katakan, apa belum datang waktunya, belumkah tiba saatnya kalian wahai orang-orang yang beriman untuk tunduk hati kalian terhadap apa yang telah Allah turunkan dari kebenaran yang telah Allah ajarkan. Kapanlah kalian mau tunduk? Kapan kalian mau terima? Wala yakun min ahlil kitab. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti mereka. Siapa mereka? Orang-orang dari kalangan ahli kitab. Ada apa dengan mereka? Kata Allah, fatala alaihimul amad, faqasat qulubuhum fakasirun minhum fasiqun. Mereka itu orang-orang yang sudah lama. Ketika sudah lama mereka ditinggal wafat oleh nabinya, ditinggal wafat oleh rasul yang Allah utus pada mereka. Faqasat qulubuhum, hati mereka kembali mengeras, keras hati mereka, sehingga dengan sebab kerasnya hati fakasirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka kembali fasik. Hadirinnya dimuliakan Allah, Allah telah beritakan fawailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka, celaka orang-orang yang mereka itu keras hatinya. Mereka tidak mau terima petunjuk dari Allah Ta'ala. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, beliau mengajarkan kepada kita, berlindunglah kepada Allah dari hati yang seperti ini. Ini adalah hati orang-orang kafir yang tidak bisa lagi menerima petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah katakan mereka faqasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Hati mereka keras, keras lebih keras dari batu. Hadirinnya dimuliakan Allah, Allah mengatakan lebih keras dari batu karena inna minal hijarah. Walaupun batu itu keras, kerasnya batu masih bisa keluar dari belahan batu itu air terpancar menjadi sumber mata air. Kerasnya batu
masih turun dari gunung menggelundung karena takut kepada Allah. Tapi hati orang kafir yang keras, sungguh Allah katakan, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Nabi, engkau beri mereka peringatan atau tidak engkau beri mereka peringatan, tetap mereka tidak akan beriman. Apa sebab? Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah wa lahum adzabun adzim. Karena Allah sudah tutup mereka pun hati, Allah tutup mereka punya telinga, Allah tutup mereka punya mata. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga bagi orang yang seperti ini, azab yang dahsyat, azab yang pedih Allah siapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau ingatkan dengan doa ini agar kita kaum mukminin benar-benar menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Allah telah ajarkan kepada mereka sikap baik terhadap syariat Allah. Mereka dikatakan oleh Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Lihat hadirin, sikap para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun dari Allah perintah sekian banyak perintah dari Rasulullah SAW disampaikan pada mereka, dan larangan-larangan yang dilarang atas mereka. Mereka hanya satu prinsip. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar, kami taat ya Allah. Dan mereka menyadari akan kekurangan sebagai insan Bani Adam. Ghufranaka Rabbana. Kami mengharap ampunanmu ya Allah. Wa ilaikal masir, kepadamu kami kembali ya Allah. Setelah Allah lihat mereka kesiapannya menerima syariat, ketundukannya mereka menerima syariat ini, Allah turunkan ayat yang meringankan untuk mereka. Ayat yang mana? Ayat yang sesudahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada satu jiwa yang dia tidak mampu menanggungnya. Lega para sahabat. Karena apa? Allah beri mereka dispensasi atau keringanan. Begitupun hadirin Allah perintahkan kepada kita dalam suratul Hasr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laksanakan, jalankan. Apa yang dilarang, berhentilah kalian, tinggalkan itu. Hadirin, tentunya kita tidak sanggup kalau secara total seluruhnya. Maka beliau jelaskan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah SAW, apa yang kuperintahkan kepada kalian, berusahalah kalian, laksanakan sebatas maksimal kemampuan kalian. Wa ma nahakum anhu fastanibu. Tapi yang dilarang, kalian tinggalkan semua. Jangan kalian bilang enggak mampu ninggalkan ini, enggak mampu ninggalkan ini. Dilarang jangan zina, bilang enggak mampu, pelan-pelan jua. Jangan kalian minum khamar, enggak bisa, pelan-pelan, sedikit-sedikit katanya. Hadirin, apa yang dilarang tinggalkan total. Adapun yang dilarang memang ada di situ keringanan. Kita tidak mampu pergi haji karena ada kendala, dana, biaya atau yang lainnya. Ya apa boleh buat. Kita belum sanggup, berarti ada keringanan dari Allah. Kita laksanakan sebatas maksimal seperti yang beliau katakan, shollu qa'ima. Kau salatlah berdiri. Ini rukun salat. Wa illam yastati fa qa'ida. Kalau tidak mampu berdiri, duduklah. Ketika sakit kita tidak mungkin berdiri atau di perahu yang guncang, saat kita mengail atau kita mencari ikan tidak mungkin berdiri, duduk. Kalau ternyata duduk juga tidak mampu, fa'ala janbin, kata beliau, baring. Itu hadirin batas maksimal kemampuan kita. Berdiri tak bisa, masih bisa dengan duduk, laksanakan dengan duduk. Duduk nggak bisa, masih bisa baring. Baring masih ada bisa isyarat, laksanakan dengan cara itu. Kecuali kalau kita sudah lagi tidak bisa berdiri, tidak lagi bisa duduk,
Baring pun tidak ada lagi isyarat, tinggal datangkan imam untuk nyolati. Kan begitu. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, beliau berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk, tidak bisa tunduk, hati yang keras yang akan membawa kepada kebinasaan seperti mereka orang-orang kafir wa'iyadzubillah. Hadirin yang dimulakan Allah, adapun hati orang yang beriman seperti yang telah Allah beritakan, hati mereka hati yang hidup, sehingga dengan hidupnya hati bersinar, bercahaya, hati terang, mata hati pun terang, melihat sesuatu bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Mereka berjalan dengan bimbingan Allah, nur cahaya dari Allah itu petunjuk. Mereka selamat sampai jumpa kembali Allah Ta'ala. Ada lagi hati yang satu, hati yang berpenyakit. Mati tidak mati, hidup juga tidak sehat. Hati orang yang berpenyakit. Hati yang dimiliki orang-orang munafik. Allah katakan tentang mereka, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka memang sudah ada penyakit. Sehingga ketika turun ayat, disampaikan ilmu kepada mereka oleh Nabi SAW, tambah sakitnya mereka, tambah jengkel mereka, tambah sakit hati mereka kepada Nabi SAW. Mereka bukan seperti para sahabat. Mereka menjadi penyakit di tengah-tengah mukminin. Diseru untuk jihad, para sahabat siap berangkat. Mereka bikin ulah, menggembosi dari dalam. Hadirin, ini sifat orang-orang munafik. Dan mereka sendiri mengatakan, ya, ketika dikatakan idza qila lahum aminu kama amanan nas, kalau dikatakan pada mereka imanlah kalian seperti mereka para sahabat, bagus imannya, mereka tunduk kepada Rasulullah SAW, apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha, apakah kita suruh beriman seperti mereka orang bodoh-bodoh itu, kata mereka. Mengejek para sahabat, meremehkan. Hadirin, karena penyakit hatinya, bukan tambah imannya, tapi semakin rusak hatinya. Sehingga beda kalau para sahabat yang jujur imannya, mereka di surga Allah. Seperti kita dengar bacaan imam tadi, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, lilladzina ahsanul husna, orang-orang yang baik imannya di dunia, baik amalnya di dunia, lal husna, Allah pasti beri kebaikan pula di surga nanti, di akhirat nantinya. Waziyadah, bahkan kata Allah akan diberi tambahan bonus. Apa bonus bagi orang yang beriman di surga? Allah perlihatkan, Allah langsung bertatap muka dengan mereka penduduk surga. Sehingga orang di surga langsung memandang wajah Allah Ta'ala. Dan itu kenikmatan paling tinggi dan paling sempurna. Saat penduduk surga jumpa Allah. Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah-wajah mereka semua berseri, gembira, bahagia. Sebab langsung mereka menatap, memandang Allah. Beda dengan orang-orang berdosa. Di akhirat mereka di neraka. Tidak mungkin akan bisa temu Allah, berjumpa dan melihat Allah. Tidak mungkin. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun. Kata Allah, mereka itu nanti terhalang. Tidak bisa memandang Allah. Hadirin, maka kita miliki hati yang khusyuk. Berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua, beliau berlindung kepada Allah. Min da'watin la yusma, dari doa yang tidak Allah dengar, yang tidak Allah kabulkan. Padahal hadirin, kita ibadah semua doa, doa dan doa. Tapi kalau sampai doa kita tidak dikabul, tidak diterima Allah, apa jadinya? Sengsara kita, rugi luar biasa kita. Apa sebabnya doa tidak terkabul? Bisa jadi kita berdoa tapi kita masih ada unsur maksiat, ada unsur memutus silaturahmi. Ya, kalau doa itu Allah katakan, ud'uni astajib lakum, kalian doalah kepadaku, pasti aku kabul doamu. Allah terus akan mengabulkan doa hambanya. Dan Allah tidak akan kewalahan memberikan semua apa yang diminta hambanya. Jangan kita khawatir habis stok di sisi Allah, jangan. Hadirin, sampai digambarkan Allah sendiri dalam hadis qudsi, ya ibadi wa hambaku, law anna awalakum wa akhirukum jinnukum wa insukum wa hambaku, seandainya seluruh kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, fi sa'idin wahidin, semua kalian kumpul di satu lapangan yang luas, lalu semua kalian meminta kepada Allah dengan beribu-ribu permintaan,
dan Allah berikan semua apa yang kau minta, mana qasama indi, itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan yang ada di sisiku, kata Allah. Hanya seperti apa, kata Allah? Itu hanya seperti jarum yang dimasuk di lautan, dicelupkan di lautan, lalu angkat jarum itu, kau perhatikan berapa air yang bersama jarum itu, berapa air yang tersisa di samudera itu. Hadirin, tak sebanding. Tidak akan tampak kurangnya air samudera kalau hanya diambil dengan jarum. Sedangkan di alkon saja disedot belum tentu kering, tidak akan bisa kering. Hadirin, ini manusia jangan khawatir. Maka sekarang perbaiki cara kita berdoa kepada Allah agar doa kita diterima. Hadirin, menjadi penghalang besar doa tidak dikabulkan karena masuknya barang haram dalam jasad kita. Rasulullah SAW sampaikan satu kisah, wa dzakara rajul yutilus safar asasa akbar yamuddu yadai ila sama. Beliau sebut tentang seorang yang dia telah safar, seorang musafir, sampai badannya kotor, berdebu, ya, rambutnya kusut, dan dia kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Lihat hadirin, ini orang dengan syarat-syarat dikabulnya doa sangat-sangat terpenuhi. Pertama, doanya seorang musafir mustajab, Allah kabulkan. Kedua, dia menggunakan nama dan sifat Allah. Ketiga, dia mengangkat kedua tangannya. Tapi sayang, kata Rasulullah SAW, sayangnya apa? Wa mat'amahu haram, masyrabu haram, malbasu haram, wa huddi bil haram, fa anna yustajabulah. Sayangnya, dia pun makanan campur dengan yang haram, dia punya minuman campur dengan yang haram, dia punya pakaian juga campur dengan yang haram, bahkan daging tumbuh campur dengan daging haram, makanan yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin dia akan dikabul doanya? Hadirin, mungkin kita bukan pencuri, kita bukan perampok, tapi kita tidak lepas dari jeratan riba. Riba itu juga haram. Hati-hati dari riba. Sungguh hadirin yang dimulakan Allah, orang-orang yang memakan riba itu digambarkan Allah Ta'ala, mereka bangkit dari kiamat seperti ya orang yang kesurupan syaitan. Mereka kayak orang yang kebingungan, kayak orang kesurupan. Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, jangan-jangan yang haram. Kita khawatir anak-anak kita, istri kita, dan diri kita sendiri jangan sampai kita terhalang doanya. Sebab barang haram. Padahal kita sangat butuh doa. Kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang ketiga. Beliau berdoa kepada Allah. Min nafsin la tasba'. Dari jiwa yang tidak pernah puas. Sungguh hadirin. Sifat rakus, ambisi pada jiwa seseorang inilah penyebab kesengsaraan dia sendiri. Karena seorang itu akan dia merasa sedih saat apa yang dimaukan tidak terpenuhi. Keinginan tidak kunjung didapatkan. Pasti dia sedih. Cita-cita tidak tercapai. Harapan tidak terpenuhi. Semua itu membuat sedih, kecewa dan yang lainnya. Dan ini bikin hidup sengsara. Sehingga kalau Anda ingin bahagia, sederhanakan keinginannya. Sederhanakan harapannya. Cukuplah berharap kepada Allah dan terimalah apa yang Allah berikan. Hadirin yang dimulakan Allah, karena setiap orang terdorong ambisinya terus. Berapapun Allah berikan rahmat, rizki kepadanya tidak akan pernah puas. Beliau Nabi SAW menghabarkan, "Lau ana libni Adam wadian min dahabin." Andai saja anak Adam sudah Allah beri dia 2 lembah emas, bukan sedikit, 2 lembah besar emas itu isinya, diberikan kepada hamba itu, pasti dia masih berharap dapat yang ketiganya. Dia berusaha untuk mendapatkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memuaskan dia sampai mulut ya sudah penuh dengan debu. Ya, ini sudah masuk di kubur. Baru tersadar. Makanya Allah katakan, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Allah katakan kalian terlena, lalai. Gara-gara apa? Kalian berlomba mengejar dunia. Sehingga membuat lalai dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Sampai kalian sadar setelah kalian masuk di kubur. Kala saufa ta'lamun, jangan begitu kau hidup di dunia. Pasti kau akan tahu akibatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pangkal kejelekan kita Bani Adam itu 3.
Pertama, al-kibr, sombong. Yang membuat iblis dilaknat Allah karena sombongnya. Diperintah Allah, dia bangkang. Dia bantah. Sehingga dikatakan kafir dan dilaknat Allah. Diusir dari surga. Yang kedua, hasad, dengki. Yang terjadi pada Bani Adam. Qabil, karena dorongan dengki kepada saudaranya. Yaitu Habil. Dia tega membunuh saudaranya. Begitu Nabi Yusuf. Saudara-saudara yang dengki kepadanya. Tega membuang Nabi Yusuf. Dijauhkan dari ayahandanya. Sebab dengki. Itulah orang yang dengki tidak akan pernah dia senang melihat saudaranya mendapat nikmat. Maunya dirinya terus. Jiwa egoisnya muncul. Selalu ingin dirinya sendiri. Dirinya segalanya. Hadirin. Ini tidak akan baik. Orang yang seperti ini tidak akan bahagia. Maka Allah perintahkan kita berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekian keburukan Allah sebut dalam surat ini. Dan terakhir Allah perintahkan berlindunglah kita dari hasad, dengki. Hadirin kembali yang ketiga. Menjadi sebab pangkal keburukan Bani Adam adalah al-hirs. Hirsu Adam. Ambisi Adam. Yang kemudian terbuai dengan bujuk rayu syaitan di surga. Dia pun melanggar larangan Allah. Mendekat pohon yang Allah larang. Jangan kau dekat pohon ini ya Adam. Sehingga Allah turunkan dengan sebab pelanggarannya. Namun Adam tersadar atas kelalaiannya. Terbuai dengan ambisinya. Keinginannya, hasratnya. Mengikuti bujuk rayu iblis. Adam sadar dan Adam bertaubat. Allah bimbing untuk taubat dengan Allah beri rahmat Adam. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah berikan kepada Adam kalimat. Adam terima kalimat ini. Sehingga dia taubat kepada Allah. Kalimat yang mana? Doa Adam alaihissalatu wassalam. Rabbana. Doa Nabi Adam. Rabbana gfir lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Adam. Rabbana zalamna ya Allah. Rabb kami zalim pada diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana. Seandainya kau tidak ampun merahmati kami. Wa tarhamna tidak engkau merahmati kami, tidak engkau mengampuni kami, ya Allah lanakunanna minal khasirin. Pasti kami masuk orang-orang yang rugi ya Allah. Allah terima doa Adam. Sehingga Allah perintahkan, Allah turunkan pada Adam ayat. Apakah Allah Ta'ala imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala yadhillu wa la yasqa. Allah sampaikan kepada Adam dan kita anak cucunya, kalau nanti sampai petunjuk kepadamu dariku kata Allah. Ingat, siapa di antara kalian yang anak Adam? Siapa di antara kalian yang mengikuti petunjuk tersebut? La yadhillu, tidak akan sesat dia di dunia. Wala yasqa, dia tidak akan celaka kelak di akhiratnya. Hadirin ini kita semua. Kalau tunduk hati kita menerima petunjuk Allah, tidak akan sesat kita di dunia. Karena dibimbing para anbiya, para rasul, alaihi salatu wassalam. Dan tidak akan celaka kelak di akhirat. Sebab akan bersama mereka para nabi dan rasul di surga Allah Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimulakan Allah, sifat ambisi dan rakus inilah yang mendorong manusia kebanyakan berpaling dari akhirat. Mereka kejar dunia, sedangkan mereka tidak dapat kuasai dunia itu. Mereka tinggalkan dunia. Atau 3 lembar kaca. Yang terakhir hadirin yang keempat. Beliau berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Kita berlindung pada Allah. Jangan sampai kita sudah tahu ilmu tapi kita tidak ada manfaatnya ilmu itu. Maksudnya tidak membuat kita semakin takut kepada Allah. Tidak membuat kita semakin terjaga dari maksiat. Ilmu itu ada tapi kita tidak ada pengaruhnya. Wal'iyadzubillah. Padahal kata Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu para ulama, orang yang berilmu. Kalau kita semakin ada ilmu, semakin tidak takut kepada Allah, berarti kita, na'udzubillah, tidak ada manfaatnya ilmunya. Hadirin yang dimulakan Allah. Mestinya dengan ilmu itu kita terhalang dari berbagai dosa dan maksiat. Dengan ilmu kita terdorong untuk semakin taat dan semakin banyak amal soleh kita. Maka hadirin, yang dikatakan orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar orang yang pinter.
Beliau ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi akyash? Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling cerdas? Apa jawab beliau? Beliau katakan, aksaruhum dzikran lil maut wa aksanuhum isti'dadan laha. Orang yang paling cerdas itulah orang yang banyak mengingat akan kematian dan paling bagus persiapan bekalnya. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, kalau seorang ilmunya bermanfaat, maka dia akan banyak beramal soleh, bersiap untuk ke akhirat. Bukan semakin lalai dengan dunia, terbuai dengan dunia, bukan. Hadirinnya dimuliakan Allah, kata Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam ucapan yang beliau ingatkan kepada kita, tabaqul ilma bil amal. Kalian terapkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dalam bentuk amal. Satu ilmu dapat, amalkan. Satu ilmu dapat, amalkan. Terus begitu kata beliau. La yakun nuskhatun fil kitab, jangan hanya sekedar dalam catatan bukumu. Jangan sekedar dalam catatan di memorimu. Jangan sekedar itu. Jangan sekedar di rekamanmu. Beliau katakan, kun muta'assiran bi ilmika, mestinya ilmu yang kau dapat itu benar-benar berpengaruh, tampak pengaruhnya. Pertama, fi aqidatika, di akidahmu semakin lurus, semakin baik. Fi ibadatika, dalam ibadahmu. Fi ahlakika, dalam ahlakmu. Yang keempatnya, fi muamalatika bainan nas, dan yang keempat dalam bermuamalahmu dengan sesama manusia. Kata beliau terakhir ucapannya, beliau mengatakan, man amila bima alima razzaqallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa di antara kalian yang sanggup dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan, pastilah Allah akan tambahkan ilmu yang kalian belum dapati. Sehingga hadirin, sebagai penutup, beliau Rasulullah SAW dalam hadis dari Ummu Salamah menuturkan, istri beliau radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW setiap selesai salam dari sholat subuh, beliau langsung membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3 yang beliau minta. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. Yang tadi beliau berlindung dari 4 perkara. Doalah dengan doa-doa seperti ini hadirin. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah beri kita hati yang khusyuk. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat. Karena semua ini untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Demikian barangkali hadirin renungan kita pagi ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan walaupun singkat bisa dimengerti dan dipahami. Dan Allah jadikan bagi kita ilmu yang bermanfaat untuk memacu dan untuk mendorong kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah dan semakin baik. Kita hanyalah mohon kepada Allah perlindungan agar Allah jaga kita untuk bisa istiqomah di atas agamanya. Semoga kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, terutama kepada beliau Bapak Imam dan Bapak Takmir Masjid beserta seluruh jamaah atas perkenan waktunya. Kami bisa menyambung kembali silaturahmi yang sekian lama karena corona kita berpisah. Kita syukur pada Allah, pagi ini kita semua selamat, sehat walafiat. Ya, kita dilindungi Allah dari wabah yang melanda. Semoga keluarga dan anak-anak kita semua juga Allah jaga untuk selalu sehat selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله